Makanya aku bilang, kalau misalnya orang-orang yang punya otak, punya pemikiran, pasti dia tahu tentang Islam. Ya, kalau misalnya orang yang tidak berakal sehat, tidak berakhlak, ya silakanlah pilihlah agama menurut yang kau inginkan. Dan dibenarkan oleh nubuatan Mazmur 91. Kurang apa lagi? Jadi kalau Anda mengatakan dia Tuhan, dari perspektif mana? Dari aspek mana dia Tuhan? Sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di sini adalah Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, ku di sini Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, berarti dari Bapa. Kuasaku dari Bapa, penghakimanku dari Bapa, semua dari Bapa. Jadi dari mana aspek Tuhan? Oh, dia memang Tuhan, tapi junior. Yang senior itu Bapa, dia Tuhan junior. Nggak bisa, karena Tuhan sudah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelahku. Nggak ada. Sementara Yesus, firman itu telah menjadi daging. Dibentuk dia. Bukan Tuhan Yesus ini. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Demikian. Silakan Bang. Oke, makasih. Tanggapi dulu yang pertama. Yesus dikutuk. Oh, tadi abang bilang Anda tidak berani mengatakan Yesus Tuhan, itu masa dikutuk sih di kayu salib. Betul sih, saya setuju kepada Anda. Masa sih Tuhan dikutuk begitu? Kalau dia disalib berarti dia terkutuk. Saya setuju bahwa Yesus menanggung kutuk, itu artinya dia terkutuk. Dan salib memang simbol kehinaan, simbol kutukan Allah kepada itu. Simbol memang dosa itu semua ditimpakan kepada Yesus begitu. Dia harus menanggung semua hinaan, kutukan itu sendiri. Saya setuju kok dengan itu gitu. Tapi ingat nggak Bang, di waktu debat tentang salib, penyaliban Yesus di awal-awal, daripada membicarakan makna salib, kita bicarakan dulu faktanya. Maknanya pasti ditolak, ya toh? Apapun makna salib pasti ditolak dengan teman-teman Muslim. Makna salib itu apa? Yesus menghapus dosa, Yesus menanggung kutuk, Yesus mau mengampuni dosa begitu. Ya itu makna-maknanya tuh gitu. Tapi jangan repot-repot bahas makna dulu. Kita bahas faktanya dulu. Kalau faktanya saja tidak diterima, apalagi maknanya. Pintunya fakta dulu diterima, maka maknanya. Tapi saya tahu ini bukan bicara tentang diskusi penyaliban. Tapi ya abang ngerti maksud saya ya, gitu ya. Maknanya apapun pasti Anda tolak, teman-teman Muslim pasti tolak, gitu. Maka diskusinya arahin ke faktanya dulu. Lalu Anda mengkaitkan tentang yang di dalam Al-Quran Anda dengan Mazmur 93. Kalau saya nggak salah, mungkin kalau saya salah tolong koreksi. Mazmur 93 itu sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. 91 Bang, 91, maaf saya luruskan. Sorry, 91, ya. 91 bukan bicara tentang Yesus. Saya bingung kenapa Anda mau mengkaitkan itu dengan Yesus. Nanti tolong dijelaskan. Silakan coba. Itu gimana bisa tiba kepada kesimpulan bahwa itu adalah ya Tuhan atau Yesus itu sendiri, begitu. Saya tahu Tuhan tidak akan mati, betul. Tuhan tidak mati, begitu. Tapi Yesus yang mempunyai natur kemanusiaan itu sendiri mati, tapi pada akhirnya juga dia bangkit. Lalu, ya memang pada esensinya Tuhan tidak akan pernah mati. Lalu, Anda mengkaitkan dengan Al-Quran. Mohon maaf, saya tidak akan pernah setuju bahwa Al-Quran mempunyai korelasi dengan Alkitab. Seperti Perjanjian Baru mempunyai korelasi dengan Perjanjian Lama. Itu punya korelasi yang lebih mendalam. Kristen lahir dari sejarah Judeo-Kristian, yaitu orang Yahudi itu sendiri. Itu masih punya kaitan yang mendalam. Tapi mohon maaf, Al-Quran tidak mempunyai kaitan apapun dengan kekristenan Alkitab itu sendiri maupun dengan kitab-kitab orang Israel pada waktu itu. Jadi yang Anda lakukan cocokologi bagi saya, berusaha memaksakan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada Alkitab itu sendiri. Begitu. Tidak ada benang merahnya, nggak ada sama sekali bagi saya, kecuali memaksakan diri bahwa ya itu membicarakan tentang Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Menurut saya bukan Yesus juga, gitu. Cuma untuk keperluan perdebatan atau diskusi, ya saya menyamakan Yesus dengan Isa, tapi untuk keperluan perdebatan saja. Tapi pada esensinya saya tidak pernah menyamakan Yesus dengan Isa itu sendiri. Jadi yang Anda katakan
terlalu memaksakan bahwa hal itu ada di dalam Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah dibicarakan oleh Al-Quran maupun di dalam Mazmur, bahwa Yesus itu ya cuma orang biasa, nabi biasa begitu, tidak akan mati dan sebagainya begitu. Menurut saya itu salah alamat. Mazmur 91 ya, itu bukan berbicara tentang Yesus, sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. Nah, lalu Anda belum menjawab poin utama saya tadi. Poin utama saya tadi itu apa? Poin utama saya itu begini. Waktu Anda mau mengatakan Yesus yang sudah termasuk kutipan-kutipan yang Anda kutip, perkataan meres, semua yang Anda kutip, itu harus sejalan, Bang, dengan yaitu Yesus mati di salib itu sendiri. Yesus yang mengatakan, aku datang untuk melakukan, aku utusan Bapakku, aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku, begitu. Iya, dia Yesus sendiri yang mati loh. Dia Yesus yang mati di salib itu sendiri. Mengapa Anda tidak mengutip itu, sejarah perjanjian, sejarah ceritanya itu, tapi malah melenceng dia harus dia diserupakan begitu. Loh, ini nggak konsisten. Poin saya, Anda cherry picking yang tadi saya bilang begitu. Kalau Muslim konsisten, pakai yang ada di Al-Quran saja, jangan pakai yang ada di Alkitab, gitu. Jangan pakai setengah, sebagian yang di Alkitab, lalu sebagian lagi yang di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mempraktekkan yang di Al-Quran sebagai dasar pembenaran saya untuk Yesus. Enggak, saya seumur hidup enggak akan pernah. Walau saya tahu teman-teman Kristen ada yang pakai, tapi saya tidak akan pernah. Saya tidak pernah setuju cara itu. Saya hanya pakai Alkitab, titik, perjanjian lama, perjanjian baru. Oke? Itu poin utama saya. Saya mau tahu perspektif Bang Zuma. Bisakah memakai cuma Al-Quran saja? Kalau Anda mau pakai Alkitab boleh, tapi konsisten. Konsisten dari dia lahir sampai dia disalib, harus beritakan itu juga. Tapi kalau tidak setuju Yesus disalib, ya sudah, jangan ceritakan banyak-banyak begitu. Bukan jangan ceritakan banyak-banyak, jangan ceritakan sama sekali. Ceritakan saja Isa yang ada di dalam Quran Anda begitu. Semua teman-teman di sini berusaha memakai ayat-ayat yang ada di Alkitab. Sorry, mungkin bukan semua ya, beberapa. Teman-teman Muslim berusaha memakai ayat-ayat Alkitab, tapi tidak konsisten. Yaitu apa? Tidak mengutip Yesus disalib juga. Waktu kejadian Yesus disalib, cuma dua teorinya. Yesus pingsan atau Yesus diserupakan. Begitu. Mungkin ada yang ketiga, saya lupa. Tetapi itu saja, itu nggak konsisten, Bang. Kalau pakai semua yang ada Yesus katakan itu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, memakai sebagian ayat Alkitab dan juga memakai sebagian ayat yang di Al-Quran, maaf, itu nggak konsisten. Ingat, Yesus juga disalib, yang Yesus Anda kutip juga perkataan yang tadi. Yesus yang sama mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga, begitu. Ini apa maksudnya? Tidak mengkutip Yesus secara utuh, begitu. Oke, silakan Bang. Saya mau tahu perspektif Anda tentang ini. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saya ambil dari yang terakhir. Yesus, saudara tidak percaya kepada Al-Quran. Kenapa Bang Zuma mengambil daripada Bible dan kemudian menjelaskan itu dan merangkaikan dengan Al-Quran? Saudaraku, Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Islam. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Al-Quran, waspadalah kepada ahli Al-Quran, waspadalah kepada Bani Israel, waspadalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus juga tidak pernah mengatakan Bani Ismail sebagai keturunan ular beludak, tidak pernah mengatakan kepada bangsa Arab sebagai bangsa munafik, tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah serigala. Akan tetapi iman saudara itu berasal dari mereka yang Yesus katakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Satu hadiah buat saudara, di dalam pengakuan Yesus, Matius 23 nomor 15, apa yang diterangkan di sana? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Celakalah engkau, wahai orang Farisi. Celakalah engkau, wahai orang munafik.
engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang dibentuk oleh orang ahli Taurat? Anda mengatakan di awal bahwa Kristen ada hubungan yang mendalam dengan orang-orang Yahudi. Anda kemudian ketabok. Anda ibaratkan sebagai pengedar narkoba. Anda mengaku bukan pengedar narkoba, tapi Anda secara langsung mengatakan aku adalah bandar. Anda mengatakan Kristen ada hubungannya yang mendalam dengan orang Yahudi. Betul, saya aminkan dan saya iakan. Itu valid, itu sahih. Oleh karena itulah kemudian Matius 23 nomor 15, agama yang dibentuk oleh orang munafik, orang Farisi, orang celaka menurut Yesus adalah Kristen. Matius 23 nomor 15 tuh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang lain masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Coba tengok Anda, sejahat-jahatnya orang Yahudi, dia tidak pernah menuhankan manusia. Dia tidak pernah menjadikan Hasem Tuhan mereka menjadi manusia, terlahir sebagai manusia. Tetapi saudara, beraninya mengambil Immanuel, yang mana Immanuel itu adalah untuk Raja Ahaz, menjadi Yesus, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah yang dikatakan orang yang ikut kepada agama orang Farisi dan orang Yahudi ahli Taurat 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Kenapa? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengatakan Tuhan mereka lahir, Tuhan mereka mati. Tapi agama yang dibangun oleh ahli Taurat mengajarkan Tuhan mereka datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit kemudian. Itu poin. Kemudian saudara mengatakan Mazmur 91 itu bukan untuk Yesus. Mari kita uji. Tolong saya dikasih waktu. Kita uji. Apakah betul ini untuk Yesus atau bukan untuk Yesus? Sekaligus Anda akan melihat betapa bohongnya pengarang kitab saudara, penulis kitab saudara. Jadi yang bohong di sini bukan Yesus, tapi penulis kitab saudara, Perjanjian Baru. Saya akan buktikan itu. Di dalam Mazmur 91, cerita tentang Yesus, saya katakan lebih tepat dengan Al-Quran. Bukan saya mau menyamakan, tidak. Anda mengimani Yesus, tapi iman Anda tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Al-Quran, Islam lebih berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Bukan kami mau menyamakan, tapi memang sama. Dia Nabi, dia Rasul. Dia membawa bukti mujizat kepada Bani Israel, terangkat ke langit. Mari kita uji. Ada 2 pernyataan, ada 2 pelaku. Yang pertama, iblis versus Yesus. Iblis mengatakan, ada yang membanting meja ini di rumah bait suci. Ini siapa nih? Kos marah-marah. Di Matius 4, iblis mengatakan begini. Ketika diceritakan iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait suci, iblis kemudian berkata, wahai Yesus, jika engkau anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Iblis mengatakan ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini Yesus, ini iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Allah, maka Tuhan akan mengirim malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan itu ada tertulis. Nah sekarang kita uji Yesus. Di dalam Lukas 24 Bung, nomor 44, nomor 45, 46, Yesus tidak mau kalah menurut Lukas. Yesus mengatakan, benarlah yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan kitab para nabi tentang aku, bahwa Mesias akan datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Nah, mari kita uji. Yang mana yang benar nih? Yang mana pendusta? Yang mana penyesat? Yang mana pembohong? Penulis kitab Lukas, kitab Anda, atau iblis?
Ternyata iblis lebih jujur daripada penulis kitab Anda. Kenapa? Ketika dituliskan oleh kitab saudara di dalam Matius 4, iblis konon berkata ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang kakinya, agar menatang Yesus di tangannya, agar kakinya Yesus tidak terantuk kepada batu. Ternyata saya sudah membacakan kepada saudara Mazmur 91. Betul ada tertulis di sana. Di data nomor 12-nya jelas sekali dikatakan di Mazmur 91 itu bahwa mereka malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah, iblis lebih jujur daripada pengarang kitab saudara. Atau dengan kata lain, iblis lebih benar pemberitaannya daripada Yesus yang mengatakan ada tertulis tentang Mesias akan bangkit, akan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda tunjukkan ke saya di mana tertulis pengakuan Yesus itu, bahwa di Taurat, di Zabur, dan kitab para nabi Mesias akan mati dan bangkit di hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan bisa menemukan data itu di Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Bukti bahwa pernyataan Yesus disalib itu hoax. Pernyataan iblis lebih valid di kitab saudara. Itu poin yang harus Anda pahami dengan baik, supaya saudara tidak mengatakan, oh cuma hanya mengambil yang benar-benar saja terkait dengan yang ada dalam kitab sucinya. Tidak, Bung. Ini saya mengutarakan, dan Anda ada pada fase di mana fase Anda itu ruang lingkupnya zona di mana saudara dengan mulut sendiri mengatakan Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus memang tidak tahu hari kiamat, Yesus memang ini, Yesus memang itu. Saudara benar, saudara yang Anda katakan itu saya setuju, benar itu. Tetapi Anda membohongi diri Anda sendiri dengan mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Iblis mengatakan ada tertulis. Betul, 91 Mazmur ada tertulis. Iblis benar. Yesus mengaku dalam Lukas 24 ada tertulis. Ternyata tidak ada tertulis. Bagi orang berakal, ini yang menggugurkan penyaliban itu adalah hoax. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan di dalam Ibrani, menurut pengakuan Paulus, Ibrani 5 nomor 7. Dan di dalam doanya sebagai manusia, dia telah memanjatkan doa kepada Tuhannya agar dia diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti Yesus berdoa diselamatkan dari maut, dikabulkan doanya sehingga dia tidak mengalami maut, dia tidak mati. Benarlah kata Yesus, kata iblis, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya, dan malaikatnya akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Subhanallah, iblis betul mengutip Mazmur 91. Yesus mengutip di Torah, di Mazmur, dan kitab para nabi. Tapi ternyata itu tidak ada, itu bohong. Demikian saudaraku, silakan. Oke, makasih Bang. Ya, tadi di perkataan pertama, Abang ada bilang Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah terhadap Islam, waspadalah terhadap ajaran Islam dan yang lainnya begitu. Karena saya mengkritik tentang Kristen dengan Islam tidak punya, Yesus dengan Islam itu sendiri tidak punya garis merah begitu. Iya betul sih, Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus tidak pernah bilang waspada terhadap Islam karena Islam sendiri itu belum muncul pada waktu itu sendiri. Ya bagaimana mungkin apa yang belum muncul sudah mau dibilang begitu. Yesus juga nggak pernah bilang waspadalah terhadap Buddha, waspadalah terhadap Hindu begitu, tapi nggak ada tetap hubungannya mereka sama Hindu dan Buddha begitu. Lalu yang kedua, tadi Anda mengkutip tentang yang ahli Farisi. Kalau saya tarik kesimpulan tadi kepada perkataan Anda yang Anda katakan, ahli Farisi, ahli Taurat itulah yang sebenarnya dikritik oleh Yesus, bahwa dia yang sebenarnya membuat agama Kristen itu sendiri. Tadi intinya Anda mau mengatakan seperti itu yang saya tangkap. Anda salah konteks. Waktu Yesus mengkritik ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, dia bukan mengkritik tentang ajaran yang akan dibuatnya.
waktu Yesus mengkritik tentang ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai ular beludak itu sendiri begitu. Ular beludak di apalah, Yesus banyak mengkritisi mereka begitu. Karena memang Yesus melihat hati mereka pada waktu itu. Mereka mematuhi peraturan-peraturan tapi sama sekali hatinya jauh dari Allah. Itu yang Yesus kritisi. Pada intinya saya simpulkan begitu. Bukan mengkritisi yaitu ajaran yang dari Kristen itu ya dari ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sendiri, sama sekali tidak, karena mereka menganiaya orang Kristen juga kok. Nah begitu, masa mereka menganiaya agama yang mereka buat sendiri? Yang nggak mungkin. Apa buktinya mereka menganiaya orang Kristen? Orang Yahudi menganiaya Kristen, orang Yahudi asli banyak menganiaya Kristen, walaupun ada orang Yahudi yang menjadi orang Kristen pada waktu itu. Contohnya Saulus membunuh orang Kristen banyak. Salah satunya adalah siapa itu namanya, kok saya lupa ya, saya lupa namanya, astaga, yang dilempar pakai batu itu. Nah itu salah satunya. Dia murid dari guru rabi yang terkenal, Gamaliel begitu. Dia punya posisi yang ternama, tapi dia mau meninggalkan semuanya itu menjadi murid Yesus. Kalau bukan karena kebenaran, apalagi begitu. Tidak ada yang menjadikan dia lebih makmur hidupnya, nggak ada begitu. Dia mendapat harta, tidak tahta, tidak wanita, apalagi begitu. Kerja cuma jadi tukang tenda saja, sisanya mati dipancung. Tidak ada motivasi bagi dia. Tapi saya tidak membahas Paulus. Intinya orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Jadi tidak mungkin mereka yang membuat, kalau yang Anda mengatakan, kalau Anda mau simpulkan begitu. Lalu di akhir-akhir pembicaraan Anda mengatakan tentang yang penyaliban Yesus itu adalah mustahil. Nah ini dia yang saya katakan kepada Anda. Anda bermaksud tidak mau melihat apa yang ada di dalam Alkitab secara terus terang itu sendiri. Anda mengasumsikan apa yang ada di dalam Alkitab itu sebagai bohong, hoax itu sendiri begitu. Sementara narasi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri ya Yesus disalib begitu. Yang Anda tafsirkan di dalam Ibrani 5:7 sama sekali nggak begitu. Yesus menyelamatkan dia, Yesus menjawab doa dia. Itu artinya ya Yesus membangkitkan dia dari antara yang mati. Ini yang pernah kita pertanyaan terakhir, sesi-sesi terakhir waktu sesi kita debat. Tapi saya nggak mau bahas itu lagi. Nanti habis waktu di situ lagi begitu. Pernyataan bahwa Yesus disalib itu sangat amat jelas sekali. Ceritanya jelas kok. Kalau ada yang menganggap bahwa Yesus masih itu hoax, itu enggak. Itu buktinya Yesus disalib kok. Begitu. Yang Yesus dinarasikan di situ ya siapa kalau bukan begitu? Saya tahu Anda pasti mau mengatakan itu bukan Yesus, itu diserupakan begitu. Tapi nanti itu kembali lagi ke dalam diskusi kita yang lama. Inti saya begini Bang, Anda tetap cherry picking dalam sudut pandang saya. Cherry picking, tetap cherry picking. Menolak dari narasi Yesus disalib, tapi tidak menolak bahwa narasi Yesus adalah utusan. Begitu. Yesus disalib itu buktinya kurang jelas apalagi, kurang eksplisit apalagi begitu. Sama seperti kalau misalnya ada yang mengatakan Isa itu nggak disalib di dalam Isa itu disalib di dalam Quran. Wah yang ngaco. Ada orang berani bilang Isa itu disalib di Al-Quran tuh ngaco banget. Di dalam Al-Maidah tertulis begitu kan? Al-Maidah bukan ya? Sorry saya lupa. Di dalam Al-Quran itu tertulis dengan jelas kan? Isa itu tidak disalib, tidak juga mati disalib, dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelas, tidak multitafsir, tidak gamblang, apa adanya, terus terang eksplisit begitu. Nggak pakai tafsir. Anak SD baca, oh ya oke, benar Yesus nggak disalib, Isa nggak disalib, Isa nggak mati disalib gitu. Kalau ada yang berani mengatakan Isa itu disalib di dalam Quran, itu ngaco luar biasa. Sama ngaconya seperti kalau mengatakan Yesus itu nggak disalib di dalam Injil, begitu. Narasinya terlalu jelas, begitu. Yang Anda katakan hoax itu tafsiran Anda. Hoax itu enggak, itu bukan orang, itu bukan Yesus itu sendiri, atau mungkin Yesus itu pingsan. Teori pingsan, teori substitusi itu dua-duanya bisa dipatahkan. Terlalu gampang dipatahkan. Tetapi tetap itu Muslim, Islam tetap memerlukan penafsiran tambahan di luar Alkitab itu sendiri, selain memakai Alkitab itu sendiri. Menurut saya itu ada kelemahan teman-teman Muslim, bukan cuma Bang Zuma doang. Itu tetap perlu Alkitab dalam menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Menurut saya, no.
Itu sangat salah sekali menurut saya begitu, karena tidak menceritakan Injil dengan utuh dari dia lahir sampai dia mati dan dia bangkit tentu saja gitu. Saya mau bahas Ibrani 57 atau enggak ya? Ini enggak usah lah ya Bang ya, karena kita sudah bahas itu begitu. Nanti kita jadi bahas penyalipan Yesus lagi. Saya sih senang mau bahas penyalipan Yesus lagi sih, termasuk banyak hal. Karena saya paling suka membahas penyalipan Yesus begitu daripada membahas ketuhanan Yesus. Saya senang-senang aja sih. Kalau ada teman-teman yang mau membahas penyalipan Yesus, saya sangat senang. Itu bukan sombong, tapi ekspertis saya begitu. Oke, sudah 1:30. Silakan kalau mau ada yang lain, silakan. Ya, terakhir dari saya, Bang. Boleh ya? Jadi gini. Boleh, silakan. Jadi gini. Ada hal lucu dan menggelikan bagi saya. Ketika saudara mengatakan Paulus itu menganiaya orang Kristen. Gak nyambung itu, Bang. Gak nyambung. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup di bawah hukum kasih. Sedangkan pengikut Yesus adalah orang yang mengikuti ajaran Yesus, tidak menghilangkan hukum Taurat. Kasih yang mereka anut adalah yang saya jelaskan tadi, taat kepada perintah Tuhannya. 1 Raja-Raja 3 nomor 2. Apa? 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Itu yang dimaksud kasih pengikut Yesus itu. Pengikut Yesus itu adalah mereka yang mengikuti pekerjaan Yesus. Kalau Anda mengatakan orang Kristen dianiaya, Anda keliru. Coba Anda baca. Saya tunjukkan data ya. Paulus itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, telah nyata kepada kami orang Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, bahwa dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasaret. Asli artinya dia adalah Naksareos atau Nasrani di dalam Islam. Nah, dia ini memiliki pengikut. Pengikutnya itu tidak bersunat. Dan menurut Paulus, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah kafir. Anda boleh baca di dalam Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jikalau engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir, orang yang hidup secara kafir. Menurut siapa? Menurut catatan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14. Jadi tidak mungkin kemudian murid-murid Yesus orang-orang yang tidak bersunat, Bang. Jangan salah Anda. Yang dianiaya Paulus itu bukan Kristen. Yang dianiaya Yesus itu pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang-orang bersunat. Kristen, pengikut Paulus, orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang hidup secara kafir. Jadi Anda jangan mengatakan, oh, Kristen dianiaya oleh Paulus. Dari mana ke mana? Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Orang yang dianiaya Paulus adalah orang-orang bersunat, Bang. Bukan Kristen yang dianiaya oleh Paulus. Anda keliru besar di situ. Tolong diluruskan. Lain kali jangan kotori mulut saudara dengan sesuatu yang fitnah. Ya, tidak ada Kristen dianiaya oleh Paulus. Justru Kristen dimerdekakan oleh Paulus untuk kemudian tidak melakukan perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1 nomor 2. Gitu, Bang. Jadi tolong jangan dikatakan lagi itu perkataan yang tidak benar itu, bahwa Paulus menganiaya Kristen. Kristen muncul nanti di Antioquia, orang-orang tidak bersunat yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Nah, sekarang Anda menyindir sedikit tentang salib terkait dengan Al-Quranul Karim surah An-Nisa.
Saya katakan kepada saudara, sederhana kemudian untuk mengetahui yang disalib itu bukan Yesus. Saya kasih 2 ilmu supaya Anda paham. Dicatat supaya lain kali jangan diulang. Matius 26 nomor 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini Yesus. Kalau Anda cinta tinta merah, lihat di kitab saudara, tinta merah. Aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi anggur hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kapan itu? Yaitu hari baru dalam kerajaan Allah Bapa. Berarti nanti di surga. Setelahnya Yesus mengatakan begitu, dia tidak akan minum anggur lagi kecuali dia pembohong. Kalau Anda ingin mengatakan Yesus pembohong, baru boleh Anda mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang benar, bukan orang yang diserupakan. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh dia yang disalib itu adalah Yesus beneran, karena Yesus itu adalah pembohong. Itu baru bisa. Selama Anda mengatakan Yesus itu bukan pembohong, maka Anda tidak boleh mengimani yang disalib itu adalah Yesus. Kenapa? Karena yang disalib itu, Bung, menurut pengabaran Yohanes 19 nomor 30, minum anggur sebelum dia mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai, dia pun mati. Ini pembohong gak ini kalau dia minum anggur? Oh tidak, dia dipaksa. Tuhan dipaksa untuk mengingkari perkataannya. Apa-apaan, Bang? Gak mungkin. Ini hadiah buat saudara supaya Anda paham. Jadi yang minum anggur itu adalah KW, bukan Yesus yang berjanji tidak akan minum anggur lagi. Catat itu. Yang kedua, hadiah kedua yang saya katakan kepada saudara. Di dalam Markus 14:50 dulu, 50, 51, 52 dan seterusnya, dikatakan semua murid lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Sekali lagi, lari semua murid ketika Yesus ditangkap. Baca nomor 51, 52. Apa yang terjadi di sana? Ketika ada oknum yang disangka Yesus, saya katakan disangka Yesus, kenapa? Karena dia nanti minum anggur. Kalau Yesus tidak minum anggur dia. Ketika orang yang disangka Yesus ditangkap, ada orang yang berlari di belakangnya yang juga ingin ditangkap. Orang itu kemudian melepaskan kain lenan sehingga dia lari dalam keadaan telanjang. Nah, apa yang menjadi bukti di sini? Kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Catat Bang ya, catat ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Ternyata diterangkan lagi oleh Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari dalam keadaan telanjang? Oknum yang menggunakan kain lenan. Ditangkap atau tidak? Tidak. Yang disalib ini siapa? Orang yang tidak menggunakan kain lenan. Dialah yang minum anggur. Yang tidak minum anggur itu berleha-leha, diangkat ke langit dengan pernyataan, jika engkau adalah anak Tuhan, maka malaikat akan datang mengusung engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia akan menyaksikan orang-orang yang fasik yang melakukan penyaliban terhadap dirinya. Walaupun 1000 sebelah kanan, 1000 sebelah kiri, Yesus tidak akan pernah gentar dengan itu. Kenapa? Dia anak Tuhan, coy. Jadi demikian saudara saya, tolong Anda renungkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Silakan Anda dengan Kristen saudara. Saya sebagai apologet hanya mengingatkan dan meluruskan. Hidayah hanya milik Allah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakallah bihair, Guru Najuma, keren, mantap. Bang Jul monitor. Pak Mario, terima kasih banyak Pak Mario. Ya, makasih. Oke. Kalau bahas tentang penyaliban. Lanjut Bang Jul. Ganti yang lain. Sudahlah. Enggak, ini Ahi Kores mau lanjut sama Pak Mario atau sama yang lain? Kalau ada yang lain naikin aja Bang. Nggak ada hotel yang lain. Aku nyoba dong. Nggak ada hotel. Ya nanti kalau ada hotel naikin aja. Ini Bang. Ya udah aku nanya ya. Pak Mario,
Ya. Itu penyaliban kenapa nggak di zaman Adam? Gimana? Kenapa penyaliban nggak di zaman Adam? Penyaliban itu kan buat ini ngapus dosa waris bukan? Ya, Atau buat apa penyaliban? ya. Nah, Ya, jadi kenapa nggak yang pertama dilakukan kali, pada Adam? iya, yang pertama kali kan Adam tuh. Kenapa nggak pas zaman Adam masih hidup tuh, Yesusnya turun di situ terus disalib. Jadinya kan kita terbebas dari dosa waris. Ya. Ya nggak? Jawabannya saya nggak tahu. Kenapa Tuhan memilih waktu di abad ke-1 itu, ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu begitu. Abad Jawabannya saya itu nggak abad tahu. Yesus dong. Iya, abad ke-1 abad Yesus tentu. Iya, nggak tahu. maksudnya kenapa ya? Oh, saya juga nggak tahu. Saya bertanya-tanya. Atau mungkin ya mungkin Adam itu bukan karena dosa waris dikeluarkan dari surga. Adam bukan karena dosa waris dikeluarkan dari surga. Adam berbuat Iya. dosa di Taman Firdaus, maka diusir. Nah terus dosa warisnya kenapa jadi dari Adam ya? Saya lupa di mana tertulis begitu. Karena kesalahan satu orang, semua manusia celaka. Tapi karena kesalehan satu orang, Yesus, yaitu Yesus itu sendiri, ya semua orang dibenarkan. Begitu. Alkitab sendiri yang mengatakan. Semua orang dibenarkan. Dibenarkan dari apa? Mungkin saya lupa ingat ya. Saya lupa ingat. Tapi kira-kira seperti itu. Ya karena Yesus begitu. Karena Yesus itu sendiri. Iya, yang dibenarkan menebus dari dosa apa? manusia. Dari berbuat Menebus dosa dosa. manusia. Yang menebus dosa Adam itu sendiri. Begitu. Iya. Terus pembenarannya itu dari apa? Dibenarkan dari apa? Katanya Dibenarkan- karena satu orang soleh manusia dibenarkan. Dari apa dibenarkannya? Karena perbuatan dia mengampuni dosa dalam mati di kayu salib itu. Nah itu manusia dibenarkan jadinya. Dari apa dibenarkannya? Dari semua perbuatannya. Kalau dari semua perbuatannya tidak, tapi dari dosa yang membelenggu manusia itu sendiri, yaitu dosa waris Adam itu sendiri. Kuasa dosa dipatahkan, kuasa dosa dikalahkan di atas kayu salib itu sendiri, begitu. Jadi Kuasanya dosa emang mempunyai ngapain dia? Kuasa itu. Oke. Ini membicarakan makna. Sekali lagi tadi mungkin kamu dengar ya, membicarakan makna apapun itu. Mohon maaf, saya bukan skeptis, tapi pasti ditolak. Gitu. Nggak apa-apa. Aku orangnya open minded kok. Aku menerima semua konsep, menghargai. Oke. Saya lebih tertarik bicara fakta, karena makna itu, apapun itu, pasti ditolak. Begitu. Ya nggak apa-apa, maknanya apa? Disebut aja. Harus pede dong. Kayak misalnya Ya, memang. Islam, kita akan melewati Asyirot nanti di hari penghakiman. Kita pede dengan itu gitu. Oh iya betul, saya tahu begitu. Cuma saya nggak suka bicara repot-repot makna. Iya, saya bicara, tadi kan saya udah jelaskan makna kematian Yesus di kayu salib menebus dosa manusia. Karena Yesus semua orang dibenarkan begitu. Walau memang di dalam penjelasan yang lebih detail, tidak semua manusia, melainkan hanya orang-orang tertentu saja yang merespon kepercayaannya kepada Yesus. Ya orang yang nggak percaya, yang nggak ditebus begitu. Nah biasanya loh ya saya nggak menceritakan jauh-jauh gitu. Ya cuma sampai situ saja. Saya lebih suka bicara faktanya dulu. Itu pintu masuknya. Kalau Anda Tadi katanya mau ngobrol penyaliban. Aku nanya penyalibannya. Betul. Ini. Iya, faktanya toh. Faktanya. Makanya saya bilang. Fakta Yesus disalib atau enggak? Yes, betul sekali. Oh, faktanya. Ya udah, di mana berarti tulang belulang Yesus? Oh, enggak ada. Kok ada tulang belulang? Lo katanya Yesus disalib. Ya, Yesus disalib, mati dan bangkit toh. Ya enggak ada tulang belulang. Pak Mario lupa ya. Yesus kan dikasih tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Oh enggak. Oh, enggak gitu. Bukan begitu cara kerja tubuh kemuliaan. Dia dibangkitkan dengan tubuh yang sama, cuma ditransubstansi. Saya lupa Transubstansi itu apa tuh? Saya lupa istilahnya. Mungkin saya salah ya. Mungkin saya salah di garis bawahi ini. Tapi Pak Mario salah terus.
tapi mungkin diubah gitu. Saya bukan hamba Tuhan, jadi saya memang pernah mendengar belajar ini. Saya orangnya pelupa, jadi tolong dimaklumi. Oh iya. Jadi Siap. tubuhnya diubah dari tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan. Intinya begitu. Kamu percaya Yesus yang disalib? Enggak sih, kalau aku dalam keimanan aku yang disalib namanya Sarjis, bukan Yesus. Oke, kalau memang dia, kenapa mayatnya nggak ada di kubur? Itu ada kan ketemu tuh abad pertama. Penyaliban abad pertama, tulang ditemukan, namanya itu bukan Yesus tapi Yehohanan ben Hagakol. Di dalam Islamnya disebutnya Sarjis dia. Gitu. Sekarang bukti fakta dari Yesus disalib apa? Ditemukannya begitu. Alkitab tidak mencatat itu. Alkitab mencatat kubur kosong. Terus siapa dong yang menemukan di Israel itu? Saya nggak tahu. Krematori. Gimana? Saya nggak tahu. Saya baru mendengar justru. Saya baru mendengar. Gimana? Tapi kita bicara yang naskah di dalam Alkitab. Kalau memang yang Anda katakan tadi siapalah itu Mr. Kalau kita ngobrolin kitab suci bukannya itu masih klaim ya? Iya masih klaim. Tapi waktu Anda mengatakan itu memang masih klaim begitu. Cuma ya based on Alkitab dong kalau mau hakiminya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya itu bukan Yesus yang disalib, tapi orang Mr. X, ya wes kalau begitu logikanya ya Yesus murid-murid ketemu mayatnya, kuburnya nggak kosong dong. Kuburnya ketemu pada waktu itu. Ya udah kalau ada penemuan, zaman kalau gitu ada nggak ini? Ya, saya mau lihat dulu. Ya oke, sorry lanjut. Iya, yang zaman modern udah diketemukan dari data karbonasinya itu abad pertama, korban penyaliban karena pakunya itu membengkok dia ya. Nah, terus siapa namanya? Dan di krematorinya itu namanya Yehohanan ben Hagakol. Gitu. Kalau Yehosua masih lah bisa kita belokkan ke Yesus. Cuma ini kalau Yehohanan udah jauh banget ya. Gitu. Ya. Nah itu Ya, membuktikan klaim Islam itu benar berarti bukan Yesus anak Maria yang disalib. Tapi kalau misalnya ada nih di dalam 4 Eugalion kanonik tertulis Yesus anak Maria lah yang disalib, oh ya bisalah Islam salah gitu. Siapa tahu ada nggak? Sorry, boleh diulang? Nggak nang. Iya, kalau misalnya ada gitu yang disalib itu namanya Yesus anak Maria. Kalau nggak ada ya sorry to say. Ya narasinya saja dibaca toh. Yesus waktu ditangkap, ya itu Yesus yang ya ini Yesus Kristus ini, Yesus anak Yusuf anak Maria ini toh. Masa salah tangkap begitu? Nah, aku tuh nggak nemu kalau Yesus anak Maria yang disalib gitu. Iya, kalau Yesus Kristus kan itu apa ya, julukan-julukan aja, semua orang bisa menjadi Kristus gitu. Nah cuman kalau yang Yesus anak Maria kan spesifik dia. Oh udah pasti Yesusnya yang ini gitu loh. Oke. Nah itu ada nggak kira-kira? Waktu Yudas menunjuk kepada tentara untuk menangkap Yesus, lah ya masa dia nunjuk salah orang? Kalau bukan gurunya yang sudah diikuti selama 3,5 tahun ini, masa dia salah orang? Iya. Bisa jadi memang itu yang Yudas tunjuk gitu. Bisa jadi dia yang bukan Yesus anak Maria itu gitu loh. Lah bagaimana mungkin dia menunjuk? Yudas sudah merencanakan ini sejak awal loh. Yudas sudah sebentar Ahi Kores, mohon izin saya potong. Bang Jul, itu Bang Riko mau iklan katanya Bang Jul. Oh ya wes. Sebentar aja. Naik dulu. Oke, kita saksikan pariwara berikut. Dilanjut aja dulu Bang Kores sebelum naik. Oh belum toh, kirain udah. Oh belum, ya wes. Tadi gimana tuh jadinya? Lupa. Mau ngomong apa saya jadi lupa lagi. Oh ya, iya mana mungkin Yudas melupa muka orang yang menjadi guru dia selama 3,5 tahun. Kemungkinan besar itu tiap hari ketemu. Masa salah orang, begitu. Waktu Yesus keluar dari kuburan juga itu nggak tahu tuh itu mukanya Yesus si murid-muridnya. Ditulis karena bersedih, iya kan? Muridnya ditulis karena sedih muka dia atau apalah, karena dia sedih dia tidak bisa mengetahui.
Tapi by the end of the day, waktu Yesus menampakkan akhirnya betul-betul menunjukkan. Tahu loh, pada akhirnya tahu. Emangnya nggak tahu seterusnya gitu? Kan ditulis. Iya kan, ya, itu kan udah di depan, udah ditanya sama Yesus di depan. Kenapa kamu menangis, Tuhan? Ini mayatnya hilang gitu-gitu. Loh, ini saya gitu dia. Iya, pada akhirnya tahu kan? Dia menampakkan diri kepada orang-orang dan akhirnya tahu. Mungkin orang waktu itu nggak tahu. Dia belum tahu karena sedih. Ditulis begitu kan? Ada tulis sedih atau saya salah? Begitu. Iya, dia sedang menangis itu di ini deh. Dibaca aja deh di sini itu. Itu menarik itu. Iya betul. Saya tahu. Dia nggak kenal, dikira penjaga taman. Iya, dia nggak tidak mengenalinya gitu kan. Dikira penjaga taman. Kalau saya nggak salah dah ya. Dikira penjaga taman. Iya, pas di situ itu. Jadi ada kemungkinan juga. Bukan kemungkinan, yang ada kepastian memang Yudas menunjuk Yesus yang salah. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Karena pada akhirnya mereka mengenali Yesus waktu dia menunjukkan tangannya kepada siapa itu? Kok saya jadi lupa nama murid Yesus, astaga. Gue murid Thomas, astaga, iya. Thomas dan yang lainnya begitu loh. Oke. Nah terus ngelihat nggak Thomas kalau jarinya Yesus ini bolong? Lihat nggak dia? Iya, dia mencucukkan jarinya. Nah ya, pas dicucukin jarinya tertulis nggak bolong tangannya? Gimana? Cucukin jarinya? Iya, pas Thomas mencucukkan jarinya, apakah ada tertulis narasi bolong tangannya atau nggak ada atau gimana? Ada tertulis bolong. Coba mungkin ada. Yohanes 20 kan? Coba. Mungkin aku salah baca mungkin. Coba dikasih lihat dulu. Gimana? Maksudnya tertulis bolong atau enggak? Kalau tertulis bolong atau iya enggak? Dong. Ya enggak tertulis. Tapi kalau enggak, ngapain disuruh cucuk? Kalau gitu kan bukan Yesus yang disalib kalau kayak gitu. Loh, enggak Yesus yang disalib dong. Kalau enggak, ngapain? Gimana Yesus yang disalib kalau jarinya nggak bolong? Atau Yesus dikasih badan yang baru? Atau gimana ini? Kalau Yesus menyuruh mencucuk, kalau enggak bolong itu untuk apa? Kalau ya berarti yang disalib bukan Yesus. Yesus menunjukkan dia selamat sebagaimana nubuatnya dalam Mazmur. Bahwa orang-orang soleh akan diselamatkan sebagaimana nubuatnya dalam Amsal. Bahwa orang fasik akan dipakai sebagai penebus orang yang benar. Kan gitu. Coba dibaca Amsal 28 nomor 19. Di sana kan dikatakan orang fasik akan digunakan sebagai penebusan orang yang benar. Oh enggak, Yesus menyuruh mencucuk, bukti bahwa dia disalib. Maka dari itu percayalah, gitu. Janganlah nggak percaya, begitu. Memang ya percayalah ini bolong. Aku, gitu loh. Aku tuh bukan yang mati di kayu salib, gitu. Kan gitu maksudnya. Masa susah banget sih? Bang Jul itu sambil nunggu, Bang Riko katanya mau iklan, Bang Jul. Oke, ya belum ada dia di bawah. Oh ini udah. Oke, ini respon Thomas. Mau iklan dulu atau gimana? Kasih iklan. Oke. Habis iklan baru gua respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih semua. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan. Yang saya jual adalah cemilan oleh-oleh Belitung, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek rumput laut, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk kepiting, pastel mini abon tenggiri, stik cumi lada hitam, empek sutra tenggiri, kopi kongji khas Belitung, dan terasi khas Bangka Belitung. Yang berminat silakan follow kami terlebih dahulu, lalu DM dan WA kami ada di bio langsung ya. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, nomor handphonenya ada di bio. Jadi kami ini akan mengirimkannya melalui Lion Parcel, cepat sampai dan aman di jalan ya. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kami amanah dan halal. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada hotline lain di bawah. Ya, kalau mau naik silakan, ada Mahani loh ya. Kalau mau naik silakan, mohon. Oke, Bang Riko, aku turunkan ya. Turunin. Oke, saya boleh lanjut ya? Boleh. Oke.
waktu Yesus suruh cucukkan tangan dan dia mencucukkan. Respon Thomas itu apa? Respon Thomas kan, ya Tuhanku dan Allahku. Mengapa Thomas merespon demikian? Thomas merespon demikian karena ada di ayat sebelumnya. Sebentar. Ayat 25. Aduh. Ayat 25 itu ini saya buka aplikasi yang lagi di tempat yang nggak ada Alkitab. Jadi ayat 25 tuh ditulis apa? Sebentar ya. Boleh. Alhamdulillah. Thomas tuh bilang apa? Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya dan ke lambungnya juga, begitu, aku tidak akan percaya. Begitu. Aku tidak akan percaya. Itu bukan bicara aku tidak percaya dia tidak mati. Tapi aku tidak percaya dia bangkit, begitu. Tapi pada akhirnya bilang gitu kok. Dan dia akhirnya dia percaya ya Tuhan dan Allahku. Dan Yesus menerima penghormatannya itu, begitu. Kalau ada orang kaget ngomong haleluya, yang dikagetinnya itu berupa Tuhan berarti. Di dalam kebiasaan orang Yahudi, tidak ada menyebutkan nama Allah dengan sembarangan, termasuk ya Allahku. Tidak seperti orang Indonesia atau teman-teman saya yang kebanyakan mengatakan, ya Tuhan Yesus, darah Yesus atau apa gitu, menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan begitu. Ya teman-teman Muslim pasti juga sering ada yang pakai ya Allah Akbar atau apa segala macam gitu. Dalam kebiasaan orang Yahudi, tidak ada menyebutkan nama Allah dengan sembarangan, sekalipun itu untuk kaget. Jadi tidak mungkin Thomas kaget. Terima kasih. Iya, itu ada tanda seru sama penisbatan ini. Kalau misalnya dalam bahasa Yunaninya di situ ditertulis Kyrie mou dan juga Theos mou, Timou, baru itu merujuk kepada Yesus karena bentuknya vokatif. Vokatif itu bentuk yang langsung ngobrol dengan orang ada di depannya. Itu dalam kata benda Yunani gitu. Tapi kalau tertulisnya Kyrios, maka Tuhan dan Theos, maka Tuhan dan Tuhan yang dimaksud di sini itu bukan merujuk kepada orang yang di depannya. Itulah pentingnya belajar bahasa original teks. Gitu. Oke, siap. Nah, berikutnya Ya, kembali tetap di mana tertulis ada bolongnya gitu. Kalau ada bolongnya bener lah. Cuma kalau nggak ada ya yang disalib bukan Yesus anak Maria gitu. Oke, siap. Oke, mungkin aku sambut dulu ya. Ini ada yang baru naik. Assalamualaikum buat Handis Review dan shalom untuk Bang Mahanil ya. Ya, jadi kita punya kontestan baru sekaligus menyegarkan lah ya. Untuk menyegarkan suasana. Jadi kita akan tambah dengan Bang Mahanil. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Tadi mau nanya tentang Islam. Kasih dulu atau gimana, Forest? Lu mau lanjut dulu atau mau kasih dia belajar Islam? Iya, ini udah selesai ini. Kalau nggak ada Yesus anak Maria atau ketika dicucukkan tangannya bolong, ya itu bukan Yesus yang kita maksud, berarti itu Yesus lain yang dikristuskan. Gitu intinya. Oke, ini kalimat terakhir saya. Saya turun habis. Boleh. Baterai tinggal 5%. Walaupun sekalipun tidak ditulis tangan Yesus yang bolong, bukti Yesus yang disalib tetap melimpah kok. Tetap melimpah di dalam narasinya. Ya itu nanti di dalam diskusi kita selanjutnya yang mau kita bahas. Kalau Anda mau, ya nanti kapan kalau ketemu lagi kita bisa diskusikan tentang penyaliban Yesus. Oke, thank you. Terima kasih Bang Zuma waktunya tadi. Terima kasih. Kalau saya nggak salah. Oke, makasih Bang Mario. Bapak Kores. Saya bingung nih, kenapa nggak sekalian sambutan? Kok aku ketahuan? Iya, sama-sama Pak Mario. Kapan-kapan diskusi lagi ya. Thank you. Siap. Makasih. Makasih, Ya, ada yang baru naik. Oke, ada makasih, namanya Os. Mahanil ya. Ya, makasih Oke. Bang Mario. Ya Pak Mario, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat hari Minggu. Thank you. Semoga diskusi ini menjadi bahan hidayah untuk Pak Mario yang kami sayangi. Ya, semoga besok tidak menyembah anak manusia lagi kalau menurut Bang Handi. Ya, silakan Bang Mahanil, ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi buat semua teman-teman. Terima kasih udah dipersilahkan masuk di room yang sangat-sangat bagus ini ya. Jadi Sama-sama. ya terima kasih juga buat hostnya dan semua yang ada di sini. Saya hanya ingin tahu, bukan ingin berdebat dan bukan ingin saling
membenarkan argumen masing-masing, bukan. Saya hanya ingin tahu, gitu ya. Nggak tempe, Bang. Tempe nggak enak, Bang. Nggak ada tempe isi, yang ada tahu isi, Bang. Oke, siap. Oke ya, jadi izinkan saya untuk bertanya. Apabila pertanyaan saya ini kurang berkenan atau menurut teman-teman itu pertanyaannya yang seperti apa, ya saya mohon maaf, tapi karena pure saya ingin mau tahu, gitu ya. Saya tidak akan memperdebatkan apapun. Jadi begitu pertanyaan saya tanyakan, jawaban Anda akan saya dengarkan. Jadi pertanyaan mau saya tanya kepada teman-teman semua ini, ya, hanya satu sih sebenarnya ya. Saya bingung dan saya nggak tahu harus memulai dari mana, tapi saya percaya mungkin semua teman-teman sini ada jawaban yang bisa memberikan jawabannya. Jadi saya mau langsung ke pertanyaan. Di mana, apakah di dalam Quran, di dalam kitab suci Al-Quran, Muhammad mengakui atau berkata bahwa dia adalah utusan Allah dan ikutlah aku, dia mengajak gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya ya, di mana dalilnya ya? Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran yang menyatakan Muhammad sendiri juga mengakuin bahwa dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang diminta adalah ya Nabi Muhammad yang menyatakan, walaupun Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan firman Nabi Muhammad. Oke, tapi nggak apa-apa, silakan Bang Juma atau Kores atau Bang Handi nih. Nggak usah Bang Juma, nggak usah Bang Kores, nggak usah Bang Handi. Orang-orang yang bodoh aja yang menjawabnya. Kalau itu Siapa pertanyaan orang yang bodoh? betul. Ya, contoh saya lah, kan orang yang bodoh kan, yang bukan apologet, yang ya. Kalau itu pertanyaannya, baik, lembek betul pertanyaanmu, saudara. Salam dari Kalimantan. Ya, kalau itu pertanyaanmu dari sallu kama raaitumuni usalli, sudah terjawab itu. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Ya, kalau misalnya di dalam Al-Qur'an kamu mau tanya, jelas-jelas Allah sudah sebutkan, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Dari situ sudah kita sudah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Nggak perlu lagi mau dijawab pakai dalil apa segala macam, sudah. Kalau memang ya, makanya aku bilang, kalau misalnya orang-orang yang punya otak, punya pemikiran, pasti dia tahu tentang Islam. Ya, kalau misalnya orang yang tidak berakal sehat, tidak berakhlak, ya silakanlah pilihlah agama menurut yang kau inginkan. Oke, jadi saya kecilkan lagi pertanyaannya. Apa adakah atau tidak adakah Muhammad mengakui bahwa dia utusan Allah? Loh, sedangkan sekarang begini Bang, jangankan Nabi Muhammad, sedangkan Allah aja mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan. Nabi Muhammad itu utusan. Ati Allah, kata Allah. Kan Muhammadnya sendiri menyatakan dia utusan Allah. Oke. Di Alkitab apa tidak? Itu aja, cuman itu. Saya hanya mau tahu. Bang, sekarang gini, kan kalau misalnya kami orang Muslim kan, kalau kita bersyahadat kan asyhadu alla ilaha illallah, kan? Abang tahu nggak apa artinya itu? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Allah aja sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusanku, ati Allah. Ati Allah itu turutilah perintah Allah, wa atiur Rasul, dan turutilah perintah Rasul ataupun Nabi, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kamu. Kurang jelas kah itu? Abang sekarang ini mau bertanya atau mau ngetes? Itu aja. Oke, dia bertanya. Mungkin ya. Kita kasih kesempatan yang lain, mana tahu bisa ada tambahan ya. Ya mungkin bisa ada tambahan dari yang lain, silakan. Potong dulu. Saya kan karena tidak tahu loh. Iya, betul. Dia bertanya. Jawabannya ada apa tidak di Al-Qur'an. Hanya itu loh, Bang. Kalau misalnya ada Allah mengakui sendiri bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya, ya siapa yang bisa berkehendak? Cuman kan yang terjadi Abang bertanya ini dalam Al-Quran apa dalam hadis? Kalau dalam Al-Quran itu semua itu kalam Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad berkata dalam Al-Quran. Maksudnya begitu. Sementara kan yang saya mau tahu di dalam Al-Quran apakah ada atau tidak ada, itu jawaban. Saya mau tahu itu aja. Oke, mungkin aku kasih kesempatan yang lain, ada mau ditambahin, mungkin biar nggak apa-apa. Ya, namanya juga
mungkin cara penyampaian nggak bisa diterima sama Mahanil karena kan setiap orang punya cara penyampaian. Ya silakan. Terima kasih Bang Hos, Abang sudah bijak. Terima kasih. Bang Handi itu mungkin. Bang Selalu silakan. Kalau saya sih menjawab ya, bahwa di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi saya betul tadi kata Bang Anis itu, bahwa Nabi Muhammad nggak perlu mengakui dirinya utusan, Allah sendiri mengutus dia. Jelas di dalam Al-Quran itu, surat Al-Anbiya ayat 107. Itu jawaban saya.